Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini Rabu 16 April 2025 bersama saya Supriyadin Deor dalam program podcast Bincang-Bincang di Metro Dompu Channel. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik apa dan bagaimana eksistensi STKIP Yapis Dompu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sudah bersama saya Ketua STKIP Yapis Dompu, Bapak Dr. Dodo Kurniawan, SE MSI. Selamat siang. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya sekarang Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dalam keadaan suasana aktif perkuliahan, jadi alhamdulillah. Proses menjalankan tridharma ya baik sibuk pendidikan pengajaran, kemudian juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Kampus memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Betul. Baik sebagai pusat pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan pusat pengembangan peradaban. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan kampus ya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kampus juga menjadi pusat kajian kebijakan. Ya, kampus juga menjadi pusat kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran. Ya, pengembangan peradaban, kampus menjadi pusat pengembangan peradaban bangsa. Kampus berperan penting dalam membentuk karakter, keterampilan, dan nilai-nilai tambahan yang menjadi landasan bagi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang. Ya, kalau dilihat dari apa yang disampaikan itu, sebenarnya kampus itu memiliki peran yang sangat besar sekali dalam pembangunan daerah pada khususnya. Untuk itu ya kita awali, mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan oleh Pak Dokter selaku Ketua STKIP Yapis Dompu ini, sehingga masyarakat Dompu bisa memahami ya keberadaan kampus itu sendiri. Ya, kita awali saja Pak Dokter ya. Iya, siap. Ya, baik, terima kasih. Kampus STKIP ini ya kalau dikatakan ya sudah cukup usianya sudah cukup lama. Ya, apa sih sebenarnya awal atau yang melatar belakangi terbentuknya daripada STKIP Yapis Dompu ini Pak Dokter? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari historis bahwa sesungguhnya STKIP Yapis Dompu ini adalah bagian dari kelanjutan dari Setia Yapis Dompu. Jadi di Yayasan Pendidikan Islam atau Yapis Dompu ini berdiri sejak tahun 2000. Kemudian dalam perkembangannya di tahun 2000 juga itu didirikan salah satu kampus yaitu Setia Yapis Dompu. Kemudian seiring waktu berjalan, yayasan memandang perlu untuk mendirikan satu kampus lagi, yaitu lahirlah STKIP Yapis Dompu ini, tepatnya di tanggal 9 Februari 2009. Jadi ada di 19 Februari 2009 ya, dengan izin 2 program studi Pak. Awalnya ada program studi pendidikan sejarah dan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum berlanjut ke prodi yang lainnya, mungkin apa sih visi dari keberadaan STKIP Yapis Dompu ini? Tentu untuk dalam rangka sebenarnya amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 nomor 12 tahun 2012, tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Supriyadin tadi, ya kami punya visi sangat tinggi juga sebagaimana dikenal oleh halayak umum. Kampus ini punya dikenal juga kampus biru, kemudian kampus agung, yang identik dengan biru itu ketinggian cita-cita dan kedalaman ilmu pengetahuan. Nah, agungnya itu ya tentu tinggi, kalau ya memang akronimnya karena di atas gunung dekat dengan langit, dekat dengan langit yang biru. Nah tentu
untuk apa namanya memvisualisasikan apa tadi kampus biru dan kampus agung itu, kami punya visi menjadi perguruan tinggi keguruan yang unggul, kemudian berwawasan Islami dan berdaya saing nasional di tahun 2028. Dan tentu berbagai visi dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kami turunkan dalam bentuk misi, baik itu terutama misalnya bagaimana pembelajaran. Pembelajaran untuk unggul tentu kita harus punya apa namanya ruang belajar yang apa namanya yang cukup, dosen yang tersedia dengan kualifikasi dan kompetensi yang terstandarisasi dan sehingga hari ini misalnya kami sudah punya doktor 2 orang dan sudah kita sekolahkan lagi 4 orang tahun ini, tahun 2024 kemarin, tahun 2025 ini insya Allah lagi 4 orang, sehingga ke depan ya untuk menuju unggul itu ya salah satunya tadi menyiapkan SDM yang apa namanya yang kompeten, yang mumpuni ya, sehingga tadi visi unggul dari sisi input kemudian tentu akan mempengaruhi prosesnya nanti. Belum lagi misalnya risetnya harus di apa namanya harus dekat dengan apa namanya dengan sekolah-sekolah. Jadi risetnya itu harus digunakan di sekolah-sekolah sebagai bentuk agar setiap permasalahan yang ada di sekolah dapat dicarikan solusinya lewat riset. Jadi alhamdulillah hibah-hibah didapatkan oleh dosen. Bagian dari mewujudkan visi unggul. Kemudian dalam rangka mewujudkan visi wawasan keislaman, ya kita secara umum kampus sudah memberikan beasiswa Hafiz Al-Quran, kemudian juga dalam internalisasi pembelajaran juga mengarahkan dosen untuk memberikan mukadimah dengan apa namanya dengan motivasi-motivasi Islami sehingga terbentuk karakter mahasiswa dan lulusan yang berakhlak mulia. Tentu berdaya saing nasional ya, kita tadi baik dari sisi riset dan pengabdian mampu memenangkan hibah-hibah. Kami alhamdulillah misalnya 2 tahun terakhir ini mendapatkan reward penghargaan dari LLDikti wilayah 8 khususnya Bali NTB dengan kampus peraih hibah terbanyak di provinsi Bali dan NTB. Nah itu tadi sudah dipaparkan tentang visi misi keberadaan daripada STKIP Apis Dompu ini. Lantas hingga saat ini apa saja prodi yang ada di STKIP Apis Dompu? Baik, tadi sudah kita awali dengan 2 prodi tadi Pak Supriyadin. Nah, kami alhamdulillah setelah berproses 2009 berjalan 2 tahun mendapatkan kepercayaan Kementerian Pendidikan Nasional saat itu menambah 4 program studi lagi di tahun 2011. Ada prodi Pendidikan Bahasa Inggris, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, prodi Pendidikan Teknologi Informasi, dan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Semuanya S1. Semuanya S1 dan dikelola di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam. Kemudian kaitan dengan legalitas atau yang disebut dengan akreditasinya yang sudah didapatkan oleh Yapis atau STKIP Apis Dompu saat ini. Nah, ini menarik ini juga apa namanya bagian dari tadi mewujudkan semangat sivitas akademika dalam memberikan kepastian kepada masyarakat khususnya, kemudian meyakinkan masyarakat dan pemerintah bahwa tidak perlu ragu lagi kuliah di STKIP Apis Dompu karena akreditasi institusi STKIP Apis Dompu sudah terakreditasi baik sekali. Satu-satunya di Bima Dompu. Kampus di Bima Dompu dari 14 kampus swasta di Bima Dompu hanya STKIP Apis Dompu yang mendapatkan predikat akreditasi baik sekali dari BANPT, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Nah, kemudian di prodi yang lainnya juga alhamdulillah berdasarkan akreditasi LAMDIK, Lembaga Akreditasi Pendidikan Kependidikan. Di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kita sudah baik sekali
prodi pendidikan sejarah juga kita sudah baik sekali. Terakhir kemarin di awal bulan Februari kita alhamdulillah prodi pendidikan guru sekolah dasar juga baik sekali, dan pendidikan jasmani kesehatan rekreasi juga mendapat predikat baik sekali. Insya Allah 2 program studi lagi nyusul. Prodi PTI, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Bahasa Inggris sedang dalam reakreditasi. Mudah-mudahan kita berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program studi di STKIP mendapatkan akreditasi baik sekali. Baik sekali dari lembaga akreditasi mandiri pendidikan. Lamdik namanya kalau. Ini sudah luar biasa mendapatkan akreditasi institusi baik sekali. Tetapi setelah mendapatkan predikat ini yang luar biasa ini, bagaimana antusias masyarakat atau perubahan progres mahasiswa atau masyarakat Dompu ini dalam menempuh pendidikan di STKIP Hafiz Dompu ini? Baik, terima kasih Pak Supriyadin. Jadi alhamdulillah ternyata inline masyarakat Dompu ini masyarakat yang cerdas ternyata. Karena kenapa dikatakan cerdas? Ya mereka bisa memilah dan memilih ya mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Dibuktikan bahwa di 3 tahun terakhir ini karena tadi prodi kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama di akreditasi di tahun 2023-2024 ini. Alhamdulillah jumlah mahasiswanya sangat signifikan. Di awal 2022 kita hanya menerima sekitar ada sekitar 424 orang 2022. Lalu di 2023 dengan promosi akreditasi baik sekali sudah institusi baik sekali STKIP meningkat jadi 524. Nah, 2024 kemarin sangat signifikan. Jadi kita menerima mahasiswa 745 orang. Luar biasa ya. Jadi alhamdulillah. Ini mengapa saya bilang masyarakat Dompu ini cerdas. Tidak perlu kuliah di luar daerah, ada kampus yang pasti akreditasinya, proses akademiknya juga pasti, dan dosen-dosennya berkualitas, budaya nasional, sehingga sangat meyakinkan. Ya, setelah tidak mungkin dapat raihan prestasi atau akreditasi baik sekali tanpa ada prestasi yang ditampilkan atau yang diunggulkan di kampus ini. Kira-kira apa saja prestasi selama ini yang pernah diraih atau yang pernah diunggulkan untuk sebuah kampus yang ada di daerah? Betul. Tentu dalam penilaian akreditasi itu kan semua banyak indikator, jadi ada 9 kriteria. Mulai dari visi misi sampai dengan profil lulusan. Dan kami berkomitmen untuk memastikan itu semua, terutama yang tidak kalah penting ini adalah sarana prasarana. Yayasan berkomitmen terus-menerus untuk meningkatkan ketercukupan sarana prasarana. Dibuktikan kami salah satu-satunya perguruan tinggi swasta di NTB yang hanya memiliki lapangan futsal interlock. Itu juga mampu mendongkrak nilai. Kemudian juga di sisi lain sarana prasarana lain. Di samping itu SDM. Jadi dosen-dosen dengan kualifikasi S2 minimal dan doktor, alhamdulillah selama 2-3 tahun terakhir ini terus. Sehingga mahasiswa juga ikut terpacu karena dosennya sudah kompeten. Berbagai hibah dan berbagai program-program kementerian kita rebut, kita menangkan. Di antara beberapa, misalnya mahasiswa kami itu di tahun 2022 sekitar 15 orang magang di Universitas Ciputra untuk program Wirausaha Merdeka. Kemudian di tahun 2022 juga mahasiswa kami sekitar 16 orang mendapatkan program pertukaran mahasiswa se-Indonesia, ada yang di Jakarta, di Sumatera sampai Papua. Kemudian juga mahasiswa kami memenangkan program kampus mengajar seluruh Dompu, Bima dan Dompu, sekitar 20-an orang. Dan dosennya juga begitu, juga memenangkan hibah penelitian dosen pemula dan hibah
pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu dengan akumulasi itulah ya tadi itu lewat prestasi-prestasi itulah yang menjadikan akreditasi itu baik sekali. Karena tidak mungkin bisa baik sekali tanpa proses yang tidak tadi mungkin, itu yang panjang itu. Kalau dilihat dari sejarah keberadaan daripada STKIP Yapis Dompu ini, ya kalau masyarakat Dompu ini mungkin sudah ribuan menjadi alumni atau yang tamat di STKIP Yapis Dompu ini. Lantas bagaimana keberlanjutan setelah mereka alumni dari sini, lapangan kerjanya, apakah bagaimana evaluasi kampus terhadap alumni yang sudah menamatkan atau yang sudah tamat di STKIP Yapis Dompu ini? Iya, baik. Kami tentu ada proses yang dilakukan oleh kampus. Salah satunya adalah kami punya namanya survei pengguna. Jadi survei pengguna dan survei kami melakukan survei lulusan. Jadi terutama survei stakeholder. Jadi alumni kami ini ternyata tidak sulit mendapatkan tempat pekerjaan. Ya mungkin karena tadi karakter yang dibentuk ini adalah terutama mereka memahami karakter lokal. Kemudian ada bekal ketika mereka KKN menjadi investasi mereka untuk mengenal guru-guru dan sekolah, sehingga dengan kemampuan-kemampuan itu kalau dilihat dari survei ya hampir misalnya etika 90% kami dapat penilaian dari stakeholder, kemudian keahlian di bidangnya 80% ya. Nah kemudian lain-lain, jadi tidak diragukan lah, sehingga kalau kita melihat dari rujukan salah satu saja misalnya penerimaan CPNS dan P3K, hampir yang mendominasi lulusan itu adalah lulusan STKIP Yapis Dompu. Alhamdulillah. 2019 kita sekitar 13 orang. Kemudian itu pertama pakai CAT itu. Kemudian 2020 demikian. Dan tidak hanya di Dompu. Bahkan dari Bali melaporkan ke kami sudah lulus ASN. Bahkan ke Papua, apalagi NTT yang dekat. Nah, terakhir ini kabar gembira itu ratusan yang lulus P3K di 2023 2024 ya. Ratusan ini menunjukkan bahwa tadi alumni kami tidak lewat tadi proses yang panjang tadi, jadi mampu bersaing, luar biasa, mampu bersaing dengan kampus-kampus yang lainnya. Kampus biru. Ya selanjutnya Pak Dokter. Ya kaitan dengan kontribusi STKIP Yapis Dompu ya terhadap daerah, terutama kaitan dengan yang mendorong perekonomian yang ada di Kabupaten Dompu ini, seperti apa itu Pak Dokter? Iya, kalau kita analisa sederhana kita sebenarnya Pak, mahasiswa kami ini kan Pak Supriyadin ada sekitar 1.803 orang. Kemudian yang aktif tuh 1.688 orang, sisanya cuti. Artinya kalau misalnya 1.000 ini berputar sehari saja itu kan luar biasa. Jadi misalnya kalau ojek, kalau dia pakai ojek, kemudian dia butuh makan, kemudian fotokopi, kemudian kos-kosan. Nah, sangat luar biasa mendorong perekonomian lokal. Nah, sehingga tadi itu kalau misalnya kita kaitkan intensitas ini kan mendorong aktivitas orang semakin produktif. Nah, secara tidak langsung ya tentu akan mengarah kepada peningkatan, berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lewat sektor jasa-jasa. Betul. Ya, karena kita tahu selama ini kan kita mengandalkan sektor pertanian. Nah, sementara pertanian ini kan secara terus-menerus semakin kurang kontribusinya. Nah, tentu kalau kita ingin mendorong daerah ini lebih maju, maka sektor jasa-jasa harus menjadi dominan. Ya, kita berkaca kenapa Mataram lebih maju, daya belinya tinggi, kemudian meski penganggurannya tinggi, tapi tingkat kesejahteraannya tinggi. Dibanding kita Dompu walaupun misalnya pendapatan per kapita kita tinggi, tapi daya beli kita rendah, nomor 2 NTB terakhir. Nah itu oleh karena itu eksistensi STKIP Yapis Dompu sangat
kontribusi positif pada perputaran ekonomi lokal. Yang terutama tadi itu kos-kosan, fotokopi, warung makan, ojek dan lain sebagainya. Nah, ini akan berhubungan lagi kaitan dengan indeks pembangunan manusianya. Ya, seperti apa peran kampus itu dalam hal IPM ini? Iya, sangat sangat berkontribusi positif dan inline lah dengan IPM, karena salah satu indikator IPM itu kan rata-rata lama sekolah. Dan dengan adanya kampus di daerah, artinya akan semakin banyak masyarakat daerah, terutama Kabupaten Dompu yang bisa mengakses. Apalagi tadi itu tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Bahkan apalagi di 2-3 tahun terakhir ini kami cukup memberikan beasiswa yang luar biasa banyaknya untuk memastikan tadi itu. Sehingga ketika itu diberikan, maka ada ribuan masyarakat Dompu yang bisa melanjutkan kuliah, dan tentu itu akan memperpanjang lama studi. Nah, kan lama studi berarti lama sekolah. Nah, sehingga item IPM yang tadinya misalnya pendidikannya hanya di bawah, karena kalau kita melihat data, kita pernah di 6, di tahun 2010 kita rata-rata lama sekolah kita di 6 tahun. Nah, 15 tahun kemudian kita sudah di 8,75 tahun. Artinya kan hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Nah, kalau di IPM sendiri ya kita sudah terakhir di angka 72. Itu menunjukkan bahwa kontribusi langsung dan tidak langsung kampus itu luar biasa. Tadi kalau tidak langsung kan tadi ya perputaran ekonomi, karena salah satunya kan tadi daya beli. Tentu dengan adanya aktivitas ekonomi yang terjadi akibat aktifnya kampus, aktivitas kampus, maka akan mendorong tadi itu sehingga sangat inline, sangat berkontribusi positif terhadap kontribusi pada peningkatan IPM, khususnya di rata-rata lama sekolah. Baik Pak Dokter. Nah, kampus STKIP Yapis Dompu ini dibilang sudah cukup lama. Kira-kira apa kontribusi pemerintah daerah atau dukungan pemerintah daerah selama ini terhadap kampus STKIP Yapis Dompu ini? Iya, terima kasih Pak Supradin. Kami kebetulan saya di STKIP ini kan sudah sejak berdiri Pak. Jadi tahu persis sejak awal 2009, tahu persis bagaimana dinamika yang terjadi, termasuk keterlibatan pemerintah daerah. Dan terutamanya selama kami memimpin hampir 5 tahun ini, sejak 2020 sampai 2025 ini, kami mendapati sangat minim lah, sangat minim kontribusi langsung pemerintah daerah dalam memberikan perhatiannya. Karena tadi kalau kita melihat harusnya kan ada umpan balik lah, atau take and give lah gitu ya. Ketika kita kampus memberikan kontribusi positif pada peningkatan rata-rata lama sekolah dan IPM pada umumnya, ya secara tidak langsung ya pemerintah juga harusnya ikut memberikan kontribusi juga, sehingga akselerasi sarana prasarana, kemudian bantuan misalnya SDM, bantuan lain sebagainya, seperti halnya misalnya beasiswa misalnya. Nah, karena kita tahu sendiri selama ini kan pemerintah lebih memilih menyekolahkan di kampus luar, daerah. Tapi di dalam daerah sendiri tutup mata. Nah, ini menjadi prihatin juga. Berarti sangat minim ya selama ini. Sangat minim. Kemudian bagaimana harapannya terhadap pemerintah daerah? Nah, tentu sekali lagi tidak akan maju daerah itu tanpa SDM yang berkualitas. SDM berkualitas sangat tergantung dari lembaga pendidikan, utamanya lembaga pendidikan tinggi yang akhirnya akan mendidik generasi selanjutnya. Tentu rasionalnya adalah ketika ada kampus yang berkualitas dan berbiaya murah, lalu kenapa harus memilih
atau memilih mengkuliahkan masyarakat Dompu di luar. Nah, tentu kami berharap ya dukungan, support, perhatian dari pemerintah daerah agar sama-sama mengakselerasi peningkatan SDM ini. Kalau kami sendiri kan terbatas, artinya kan kami apalagi yang kuliah ini kan kelas menengah ke bawah. Untuk mengakselerasi sarana prasarana yang lebih menunjang lagi, kemudian mendorong dosen untuk penelitian yang lebih banyak lagi sehingga berdampak positif pada pendidikan menengah daerah itu kan terbatas. Artinya kalau misalnya ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan kampus, insya Allah pembangunan daerah ini akan cepat kita atasi. Mudah-mudahan. Ya terakhir Pak Dokter. Siap. Ya mungkin harapannya tadi sudah ada para harapannya kepada pemerintah daerah. Sekarang harapannya langsung ya kepada masyarakat. Karena ini dengar langsung oleh masyarakat Pak Dokter. Ya tentu untuk masyarakat Dompu dan sekitarnya sekali lagi STKIP Apis Dompu telah memberikan komitmen. Kami punya moto jadikan prestasi sebagai tradisi. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, untuk senantiasa secara terus-menerus menjaga kualitas pendidikan, baik dari sisi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kami berharap, yuk sekolah, kuliahkan anak-anak nggak perlu jauh. Kuliahkan di Dompu saja, titip anak-anaknya di STKIP Apis Dompu, dijamin kami akan didiknya, membinanya sehingga menjadi generasi-generasi unggul, generasi SDM yang siap bersaing ya tentu untuk kemajuan dirinya, keluarganya, daerah, bangsa dan agama tentunya. Mari bersama bergabung di STKIP Apis Dompu. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Ya pemirsa, ya demikian bincang-bincang kita bersama Ketua STKIP Apis Dompu, Bapak Dr. Dodo Kurniawan, SE MSI. Nah, pemirsa, ya secara umum, ya keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM dibentuk dari 3 dimensi. Dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, kemudian pengetahuan dan standar hidup layak. Ya demikian pemirsa, ya selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.